Alhamdulillah, program wakaf Al-Quran Peduli Negeri telah menyampaikan amanah dari para muwakif untuk mendistribusikan Al-Quran dan buku panduan sabik ke beberapa pelosok daerah di Indonesia. Kami sadar kebutuhan masyarakat akan Al-Quran di pelosok daerah lainnya masih sangat tinggi. Mari menjadi bagian dari solusi dengan mengikuti program wakaf Al-Quran Peduli Negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian, sobat orasi sekalian? Bertemu lagi bersama saya dan Sabirin Arga di acara orasi. Apa tuh? Ngobrol inspirasi. Udah salah. Oh, salah sih. Masa orasi ngobrol inspirasi? Obrolan Inspiratif. Oh, deh, benar-benar. Ini harus banyak dikorek. Soalnya pelajaran bahasa ini dulu nggak lulus. Ya, maaf Ustadz ya, ini emang lagi di lagi di upgrade. Ustadz, kapasitas host kita ini. Nah, teman-teman sekalian, di acara orasi hari ini kita akan bincang-bincang seputar hal yang harus ada inspirasinya. Inspirasi. Ya, namanya juga orasi kan. Ya, tapi sebelum kesana kenalin dulu dong. Pemateri kita siapa nih yang sudah duduk bersama kita nih? Ustadz Asep. Waduh, siapa nih beliau nih? Adalah ketua MUI ya. Ya, beliau adalah ketua MUI di Ciwaruga, Ustaz ya. Iya. Tapi ada job sampingannya juga. Apa tuh? Apaan? KUA. Ya. Bisa. Ente mau ke KUA nih nampaknya ya. Ya, mudah-mudahan semoga dilancarkan ya. Amin. Sat, tapi saya mau nanya nih, Sat, penasaran nih. Netizen pada nanyain. Kan namanya Ustaz Asep kan ya? Iya. Kenapa sih di Sunda banyak banget Asepnya gitu? Artinya apa nih, Ustaz? Asepnya naon kasep gitu. Masuk ya. Ya udah, itu kesimpulannya. Jadi yang namanya Asep dimanapun berada berarti mereka adalah orang-orang yang kasep, Ustaz ya. Masya Allah. Filosofinya. Tapi topik bahasan kita bukan itu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang wakaf Al-Quran Peduli Negeri ini. Iya, benar. Yang berkaitan karena pekan sebelumnya ada kegiatan wakaf Quran di Desa Ciwaruga, Ustaz ya. Iya, betul. Agim bersama rombongan waktu itu goes bareng ke sana ya, mendistribusikan wakaf Al-Quran. Nah, Ustaz, pertanyaan pertama nih, Ustaz, kegiatan apa saja nih, Ustaz, yang sering dilakukan di masyarakat Ciwaruga nih, kan Ustaz kan sebagai ketua MUI di sana nih ya. Ya. Yang sering dilakukan oleh masyarakat tapi yang berkaitan dengan kegiatan yang bersentuhan dengan Al-Quran nih, Ustaz. Ya, tentunya di Desa Ciwaruga kami bersinergi juga ya dengan DKM dengan pimpinan Majelis Taklim. Setiap minggu tentunya ada jadwal-jadwal pengajian, di mana dalam pengajian tersebut selain mengkaji fikih, mengkaji akhlak, itu biasanya sebelumnya masuk dulu ke materi Al-Quran. Materi Al-Quran. Tahsin dulu ya. Itu tadarus bareng. Setelah tadarus bareng biasanya dipimpin sama ustadznya itu untuk tahsin, untuk pembelajaran tajwid biasanya. Gitu. Ya, itu hampir di setiap pengajian seperti itu. Jadi memang nggak khusus hanya pas hari ini kita akan ngaji Al-Quran, tapi di setiap kegiatan pengajian atau hal apapun pasti diawali dengan ada itu masuk di kurikulumnya. Tapi ada juga seperti yang di majelis saya hari Jumatnya khusus Al-Quran hari Jumatnya. Kalau malam Jumatnya ya materi umum aja materinya gitu. Nah, kalau pasca kegiatan kemarin nih, Ustaz, kemarin kan udah dilakukan pendistribusian Al-Quran di sana ya. Nah, setelah dilakukannya pendistribusian Al-Quran di Desa Ciwaruga nih, Ustaz, nah, masyarakat apakah sudah langsung menggunakan mushaf barunya gini atau sudah memang direncanakan apa kegiatan ke depan nih? Nah, setelah didistribusikan, walaupun belum semuanya ya, kemarin yang didistribusikan baru sekitar 200 sampai 300. Ya biasanya kalau mereka dapat sesuatu yang baru, biasanya mereka itu suka itu kan ada istilah al-jadid ladid walau aswad kalah hadid itu. Apa itu? Yang baru itu lezat walaupun hitam legam gitu. Ya dia atau apa mereka itu dapat Quran baru biasanya langsung dibaca, ini saya punya Quran baru nih, ya seneng gitu, mau langsung dibaca, yang lama simpan dulu aja gitu. Ustadz ini lahirnya di Arab ya?
Enggak Oh sih. yo, tadi kayak lacar aja pepat harap. Ya namanya juga ketua MUI. Hmm. Nah ini, Aja Ustaz. nah tadi penasaran juga ente mau nanya apa tadi sama Ustadz nih? Raja yang mana? Yang benar lu. Parah ya? Silakan pertanyaannya, berusaha lupa lagi. Oh Pertanyaannya. ya, saya nyambungin ya. Ya, Tadi kan lupa nanya. ada masyarakat yang datang pengajian. Itu pesertanya kebanyakan ibu-ibu atau bapak-bapak, Pak? Ya hampir itu berdasarkan survei di masyarakat, hampir kebanyakan pesertanya itu jamaahnya itu perempuan. Oh gitu Ustadz ya? Bapak-bapaknya kemana Ustadz? Bapak-bapaknya biasanya kan kerja mungkin. Oh iya Itu. betul. Jadi didominasi oleh ibu-ibu lah. Ibu-ibu. Bapak-bapaknya emang ya nggak tahu gimana lah. 70-30%. Oh gitu ya. Yeah. Tapi ada juga yang kajian khusus bapak-bapak juga ada. Oh ada gitu. juga. Ada Ustadz, juga ya. ya. Kajian pemuda juga ada, kajian remaja masjid juga ada. Gitu. Nah kalau dari Ustadz sendiri kan kemarin Ustadz juga hadir Ustadz ya, Ya, di acara alhamdulillah. pendistribusian kemarin. Terus banyak juga warga yang datang menyaksikan langsung pendistribusian Al-Quran. Nah kalau dari Ustadz nih harapannya apa nih Ustadz setelah dilakukannya pendistribusian Al-Quran di Desa Ciwaruga nih Ustadz? Harapannya tentu mereka yang sudah mendapatkan wakaf Al-Quran itu, Al-Quran tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya artinya dibaca, jangan setelah dapat disimpan sebagai iya. pajangan, sebagai hiasan, tapi dibaca itu. Karena bagus, wah Iya, simpan aja karena dah. bagus, simpan aja atau nanti aja dipakainya ini sekalian buat mas kawin Oh, aja. iya. Masuk. Jadi nggak seperti itu, tapi yang dibaca karena ini amanah wakaf yang harus Betul, dimanfaatkan. betul. Cara memanfaatkannya itu ya dibaca. Iya betul ya. Ketika Al-Quran itu dibaca, tentu bagi yang mewakafkan pahalanya semakin besar. Mereka dengan wakaf Al-Quran sudah mendapatkan pahala yang besar. Kemudian setiap kali ada orang yang membaca Al-Quran, ya mereka mendapatkan pahala. Kemudian harapan saya juga bagi Agnia, rekan-rekan Agnia warga masyarakat Desa Ciwaruga, mudah-mudahan dengan adanya wakaf Al-Quran di Desa Ciwaruga dari DT, mudah-mudahan jadi inspirasi. Jadi motivasi mereka juga pengen untuk ikut mewakafkan iya, Al-Quran. betul. Itu wah ini ada program Al-Quran ya wakaf di DT ya, saya juga mau lah gitu. Harapannya seperti itu, ada warga-warga di Desa Ciwaruga itu yang ikut mewakafkan Al-Quran. Betul Ustadz. Oke. Terus Ustaz, penting nggak sih bagi masyarakat itu ataupun bagi para penonton yang sedang menyaksikan tayangan ini, penting nggak sih mempelajari Al-Quran Ustaz? Ya tentu sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali karena Al-Quran ini merupakan pedoman hidup bagi kita. Yeah. Bagaimana kita tahu bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kalau Al-Qurannya saja gak pernah dibaca. Betul. Nah gitu. Nah makanya banyak anak-anak umur 40 tahun belum bisa baca Quran. Woi, anak-anak 40 tahun gimana sih? Ya anak bapaknya maksudnya. Anak bapaknya. Anak bapaknya ya. Belum pada bisa baca Quran, ada kayak gitu ya? Ada anak-anak. Sangat penting sekali itu Al-Quran untuk dipelajari. Ya awalnya kita mempelajari cara bacanya. Ya. Makanya muncul berbagai metode ya. Kalau zaman Iya, saya betul. kecil dulu itu kan metode Baghdadi. Metode Baghdadi mah kan ngejah gitu. Dari Baghdad berarti Ustadz? Oh iya dari Baghdad. boleh Metode masuk. Baghdadi itu ngejah gitu. Diejah. Ya alif, ba, ta, Oh, sa. iya. Kesananya alif jabar a, ba jabar ba, ta jabar ta gitu terus. Oh bukan metode Iqra namanya Ustaz. Bukan, Iqra mah bukan. ke sini. Jadi dulu itu metode Baghdadi, Oh. setelah metode Baghdadi baru muncul metode Iqra. Oh Gitu. iya. Kalau sekarang kan muncul iya. metode-metode yang ada lain. Ada sabik sabik juga. juga, alhamdulillah. Gitu, Iya. Oh alhamdulillah. ini Syafiq ya lagi iklan loh ya. Iya. Ya, jadi memang kemarin masyarakat tuh mendapatkan Al-Quran plus juga buku panduan Ya, sabiknya. buku panduan Ustadz, ya? sabik, ya. Betul. Ya. Karena ya menurut informasi juga ternyata masyarakat sana senang juga gitu saya dapat Al-Quran dan buku panduan sabiknya. Ya, gitu pasti, ya. pasti. Walaupun sudah pada bisa gitu ya, sudah pada bisa tapi bisa diperdalam lewat buku sabik ini. Ustadz. Iya, tentunya kan metode aja banyak. Betul, Semua harus betul. dicoba. Iya. Sehingga nanti ada kesimpulan nih, metode yang mana nih yang lebih Nah, cepat itu betul, untuk betul. bisa membaca Al-Quran. Jadi seperti itu, sangat penting sekali mempelajari Al-Quran ini. Bahkan kan sebuah hadis Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih gitu. Betul. Bacalah olehmu Al-Quran karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang syafi'an sebagai pembela. Bagi siapa? Li ashabi. Bagi ashabnya. Ashabnya itu siapa? Yang orang-orang yang membaca Al-Quran, kemudian mentadaburi maknanya, kemudian mengaplikasikan isinya, kandungannya. Iya, iya. Itu. Jadi membaca udah bagus, tapi langkah lebih bagus kalau tahu maknanya. Betul, Makanya betul. setelah lancar membaca Al-Quran, pas sehat membaca Al-Quran, harus ada keinginan untuk meningkatkan level mempelajari tafsirnya. Tapi dalam mempelajari tafsir tentunya kita harus
punya guru lah. Iya, Ya. betul. Itu gak bisa otodidak. Betul, Ustaz. Kalau belajar tafsir, belajar ilmu agama secara otodidak ya maaf banyak orang yang salah jalur juga. Iya, menyimpang. Menyimpang Ustaz. Akhirnya lah, malah gitu. menyimpang. Nah gitu, makanya harus ada mursyidnya, ada gurunya gitu. Mm-mm. Ada mentornya, kita berguru kepada siapa. Betul sekali. Gitu. Kalau ini Sat, ini kan biasanya orang pengajian nih Sat ya. Pertemuan pertama semangat, 2 semangat, terus pertemuan ketiga hilang Sat. Ya, terus dipajangin tuh Al-Qur'annya. Itu tipsnya biar MUI, biar semangat masyarakat itu tetap belajar Al-Qur'an gimana Sat? Ya tentunya harus banyak terobosan-terobosan juga ya. Jadi kadang dengan satu ustadz kadang merasa jenuh. Ya biasanya ya, kita betul. mendatangkan ustadz dari luar juga. Mm-mm. Supaya ya jadi motivasi. Betul. Supaya ada pencerahan ya. Iya. Istilahnya ustadz si kukut mah udah bosan. Atau ustadz kandang Oh istilahnya. gitu. Tapi Ini Sat pengen- juga nih Sat. Pengen ustadz kondang ya. Makanya ada momentum-momentum tertentu ya di PHBI, contoh di Maulid Iya, betul, atau di Isra Mi'raj, kita mengundang mau balik dari luar. Ya tujuannya untuk pencerahan. Iya, betul. Ya. Supaya mereka yang udah agak jenuh terbangkitkan Wah, kembali ada ustadz motivasi. baru nih dari luar Nah, gitu iya ya. gitu. Apalagi yang terkenal Nah, gitu. Betul. Makanya ketika rutinan paling jemaah kan segitu-gitu aja. 50, 40, 60. Tapi ketika ada momentum Maulid biasanya membludak Banyak gitu. meludak Banyak ya. alhamdulillah. Jadi memang nampaknya program yang direncanakan oleh MUI dan pemerintah setempat juga nyambung dengan program di Darut Tauhid ya kan. MUI bersama pihak setempat kan punya rencana buat Iya. bagaimana masyarakat tuh rajin interaksi dengan Al-Quran. Iya. Kebetulan masuk wakaf Al-Quran, apalagi ada buku panduan sabiknya gitu ya. Iya. Jadi masyarakat di sana dapat Al-Quran, juga dapat buku panduan sabik, dan juga dapat pengajaran Ustaz ya. Iya, betul, dari betul. ustadz-ustadz di Baitul Quran gitu ya. Jadi Oke. wah, cocok banget gitu ya rasanya. Satu lagi nih Sat, kebetulan kan Darut Tauhid ini ke depan tidak hanya mendistribusikan Al-Quran ini ke daerah siapa tadi Cisarua ya? Ciwaruga. Ciwaruga ya. Iya. Nah, jadi kan kita ada program tebar Quran di seluruh pelosok negeri, termasuk daerah-daerah terpencil yang akses Al-Qurannya belum ada, beli Al-Quran ke kota jauh gitu ya. Ini kalau orang berwakaf Al-Quran itu pahalanya gimana nih Sat? Kira-kira gitu. Ya pahalanya sangat besar sekali. Iya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min salasin. Apabila anak manusia meninggal maka terputus semua amalnya. Illa min salasin. Kecuali 3 hal. Sedekatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah. Nah, para ulama memaknai sedekah jariyah ini adalah wakaf. Nah, di antara wakafnya itu adalah wakaf Al-Qur'an. Iya. Walaupun orang yang mewakafnya sudah meninggal dunia, tapi pahalanya terus mengalir kepada orang yang mewakafkan Al-Qur'an tersebut. Jadi memang ini adalah kesempatan buat kita semua ya, dan juga teman-teman yang nonton. Salah satu ladang pahala yang besar adalah berwakaf Ustaz ya. Iya, betul. Nah, dan di sini kita ada wakaf Al-Quran Polinegri ya, dengan 150.000 coba kita bisa dapat Al-Quran, Al-Quran sama buku ya. buku Sama panduan buku sabik sabik, ya. pendistribusiannya termasuk pengajaran. Waduh, itu kalau 150.000 kita beli Al-Quran dan buku panduan, berangkat sendiri ke pelosok-pelosok. Pelosok. Sampai nyari gurunya lagi ya. Waduh, nyari guru gak akan cukup tuh 110.000 ya. Terus sesat lagi di jalan. Terus sesat lagi di jalan. Bahaya juga nih, nyambung. Jadi ini ladang amal banget buat kita semua tentunya ya, buat kita semua. Ya. Saya sebagai host dan teman saya Wahid Jenggot nama ininya. Nah, ini nih ada Aduh, oleh-oleh coba Bandung. dulu sebagai ini iklan coba. Nah, ini ada oleh-oleh nih khas Bandung Ustaz ya. Nih, barangkali ada teman-teman yang di luar Bandung nih ya, tapi bingung apa ya sih pengen makanan khas Bandung. Oleh-oleh gitu ya. Oleh Bandung, tapi saya lagi di luar kota nih, atau ada juga yang di Bandung bingung mau beli apa ya buat orang rumah ya. Nah, teman-teman bisa cari Karofi. Ini adalah pisang bolen ya. Tempatnya ada di depan Masjid Darut Tauhid. Udah pernah makan belum? Wih, sering Testimoninya dong. gimana? Sering. Saya kalau sehari nggak makan Karofi itu lemes ya. Lemes Masuk ini barang masuk. Karena ini dari pisang kan mengandung ada energinya kan di pisang, apalagi yang rasa coklat gue seneng banget yang rasa coklat ya. Bagi semua stasiun televisi yang membutuhkan talent iklan ini orangnya nih cocok. Masuk ya. Nah, jadi teman-teman yang mau cari oleh-oleh di Bandung bisa datang ke Karofi, tepatnya di depan Masjid Darut Tauhid, Geger Kalong, Bandung ya. Oke, baiklah sahabat-sahabat sekalian, saya Sabir Narga dan teman saya Wahid Ikhwan. Dan terima kasih pada Ustadz, semoga Ustadz. nanti berjumpa Sama-sama. lagi
di sesi berikutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih buat peserta ataupun penonton yang sudah menonton program kita. Berjumpa lagi di program Orasi, obrolan inspirasi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman sekalian yang dari luar Bandung lagi main ke Bandung. Nah, jangan lupa kalau pulang ke daerahnya bawa oleh-oleh khas Bandung. Nah, di sini ada oleh-oleh khas Bandung namanya pisang bolen. Nah, pisang bolen ini adalah salah satu makanan khas Bandung, teman-teman sekalian. Ya, teman-teman bisa dapatkan salah satu bolen terenak di Bandung itu namanya di Karofi Cake and Bakery. Teman-teman bisa langsung datang ke Geger Kalong di Kota Bandung, tepatnya di depan Masjid Darut Tauhid. Nah, cari toko Karofi. Nah, di situ ada tersedia oleh-oleh khas Bandung, salah satunya adalah pisang bolen ini ya. Nah, coba teman-teman ya, cobain ya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim, yang rasa coklat, teman-teman, pisang coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tunggu apa lagi? Bagi Anda yang membutuhkan kue untuk sarapan, cemilan, atau oleh-oleh dari Karofi, dapatkan semua produk tersebut di outlet Karofi, seberang Masjid Darut Tauhid, Jalan Geger Kalong Girang nomor 65, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.